Ini suara saya. Guru diketapel orang tua hanya karena anaknya diingatkan perihal rokok. Semua pasti geram lihat berita itu. Guru Indonesia adalah sosok yang disuruh bertempur melawan kebodohan, tapi nggak pernah dibekali suatu hal yang layak dan wajar. Sebagai guru, jangan berikan kebenaran di depan. Itu nggak selamanya baik. Apalagi kalau udah overdosis, semakin fatal, nggak tertolong. Kebenaran itu adalah proses pencarian, bukan proses servis kilat. Ya, saya Alfian Bahri, seorang guru dan juga seorang pedagang martabak dan juga seorang pegiat industri kreatif dan pegiat UMKM. Jadi sebenarnya multi job lah. Kalau lebih gampangnya lagi bisa disebut serabutan gitu. Mana yang dapat uang ya kita jalani gitu aja. Dari berbagai macam profesi itu sebenarnya kalau pengen yang mulia tentu yang berbau ada seragam-seragamnya yaitu guru. Tapi terkadang saya tetap harus masuk ke dalam lingkup sosial yang benar-benar merakyat sebagai tukang martabak. Jadi kalau disuruh mele sebenarnya ya nggak bisa. Tapi saya sekali lagi pengen lebih dikenal sebagai tukang martabak aja yang berprofesi guru. Nah, gitu. Biar lebih ya merakyat gitu aja lah. Biar tidak terlalu superior gitu. Saya rasa itu biar ya enak. Saat benar-benar kita pakai identitas kerakyatan yaitu tukang martabak, tukang tukang industri kreatif itu lebih cair aja saat dialog dengan masyarakat ketimbang kita pakai identitas guru karena terlalu kayak value-nya terlalu berat. Pada titik tertentu juga nggak bagus-bagus amat jadi guru. Kalau dibilang idealis ini yang perlu diluruskan sebenarnya. Bahkan saya pribadi itu berprinsip bahwa memang kita itu sebagai manusia yang memang punya akal pikiran memang harus idealis sebenarnya. Karena itu yang menuntun kita untuk mencapai passion atau mencapai track pikiran dalam diri kita. Justru kalau kita nggak idealis, persoalannya kita akan lebih mudah untuk dibeli, kita akan lebih mudah untuk terombang-ambing, kita akan lebih mudah mengikuti suasana pasar. Karena apa? Karena idealis itu sendiri kayak semacam dalam tanda kutip agama dalam sosiologis, agama dalam kehidupan masyarakat. Justru sekali lagi idealis itu memang harusnya ada dalam tubuh manusia ketika masuk dalam ruang-ruang kemasyarakatan. Persoalannya memang terkadang kita itu menempelkan ideologi itu justru kayak semacam kesalahan. Ini dalam kultur masyarakat kita yang perlu kita coba kasih edukasi lebih lanjut tentang idealisme itu sendiri dan ideologi. Lalu berkaitan sama seberapa idealis saya, cukup idealis, yaitu tadi kembali kepada kultur atau agama dalam kemasyarakatan saya. Ini loh identitas saya dalam masyarakat. Ini loh yang saya perjuangkan dalam masyarakat. Ya jawabannya ada di ideologi itu, di idealisme itu. Apalagi sekarang kalau kita itu tidak punya idealisme, sangat-sangat rentan untuk terombang-ambing, sangat-sangat rentan termasuk dalam politik-politik identitas gitu. Jadi sekali lagi idealisme itu penting dan itu yang harus saya jaga benar-benar kuat sebagai dalam tanda kutip agama dalam kemasyarakatan saya. Ya kayak ideologi saya atau idealisme saya yang tentunya adalah nalar-nalar kritis, aliran-aliran yang memang bertendensi ke arah-arah kiri, dalam tanda kutip juga nanti bisa kita berdebat lanjut tentang apa itu kiri dan lain sebagainya. Yang itu yang harus saya tawarkan sebagai bentuk value dalam masyarakat. Jadi sekali lagi seberapa idealis ya tentu sangat idealis. Itu sebabnya saya memilih jadi tukang martabak ketimbang jadi PNS. Ya, itu termasuk pertanyaan yang sering dilontarkan ke saya atau disematkan ke saya. Gimana sih? Apa nggak sibuk, sok sibuk dan lain sebagainya? Enggak. Justru saya itu termasuk orang yang benar-benar merdeka ketika sudah menjadi pedagang martabak itu sendiri. Justru saya itu memiliki porsi waktu yang begitu panjang ketika saya punya identitas pedagang martabak itu sendiri. Kayak contohnya saya mau liburan, ya tinggal liburan aja gitu.
masalah mau apa itu weekend full time dan lain sebagainya, ya saya jalani aja gitu. Kalau mungkin kalau saya itu lebih sibuk jadi gurunya, pada titik tertentu akan sulit mencapai fleksibilitas itu. Justru saya ini kalau menggunakan identitas tukang martabak itu jadi lebih encer, lebih enjoy, dan lebih banyak waktu. Kalau masalah membagi waktu itu sendiri dari profesi yang banyak itu, saya itu kalau pagi ngajar jelas pembagiannya, lalu siang dikit jam 2 itu kan sudah balik, itu saya langsung ke pasar beli sesuatu yang kurang-kurang, sore ya dagang, lalu malam baru saya nulis-nulis gitu. Ya di sini nih, makanya ini tempat kerja, kadang dagang sambil nulis juga di sini. Jadi cukup fleksibel saya rasa untuk waktu, nggak sebegitu ketat atau bagaimana. Saya memutuskan untuk peduli dengan isu pendidikan pertama karena memang ruang lingkup keluarga saya itu pendidik, orang tua itu juga pendidik, keluarga dekat itu pendidik, saudara dekat juga pendidik, saudara kandung pendidik, lalu teman-teman diskusi pendidik, dan teman-teman komunitas juga banyak pendidikan, dan isu yang selalu dibahas di komunitas-komunitas itu juga isu-isu pendidikan. Jadi mau nggak mau ya saya harus melakukan frekuensi yang sama di situ agar ibaratnya itu nggak terlalu jomplang lah kalau diajak ngomong. Dan satu hal lagi, bagi saya sendiri pendidikan itu adalah hal yang memang harus kita pahami sebagai bagian dari masyarakat. Jangan sampai kita itu terlibat dalam kemasyarakatan, dalam dialog kemasyarakatan, tapi kita tidak pernah mengisukan atau membaca ulang tentang pendidikan itu sendiri. Karena sekali lagi, pendidikan itu sangat-sangat penting bagi tonggak sebuah bangsa. Tanpa pendidikan ya kita sebenarnya kayak semacam human atau manusia yang hanya sekedar menjalani aktivitas saja. Justru di pendidikan itulah ada orientasi kemajuan, orientasi menghargai peradaban, orientasi memperbaiki hidup, ya asal mulanya di pendidikan ini. Jadi kalau seberapa penting atau seberapa urgent saya itu memasuki dunia pendidikan, yaitu tadi ada upaya yang harus saya jaga sebagai bentuk mempertahankan nalar berperadaban berbangsa ini. Latihan berpikir kritis itu saya lebih suka untuk memprovokasi. Dalam tanda kutip gitu ya. Karena berpikir kritis itu sendiri adalah tentang keberanian mengucapkan pendapat. Jadi kalau latihannya bagaimana, yang jelas pertama itu ya harus baca buku. Ini bisa dilihat, ini buku-buku saya ini buku-buku yang memang bisa menyengat pikiran-pikiran kritis, dan juga buku-buku yang bisa mengasupi kita untuk berani untuk melakukan gerakan-gerakan, dan juga berani untuk terus melakukan pembacaan-pembacaan ulang gitu. Jadi kalau ditanya caranya berpikir kritis, yang pertama jelas tentu memperkaya bacaan. Karena kritis itu sendiri adalah menawarkan gagasan. Semakin banyak buku yang kita baca, semakin banyak buku yang kita serap, kita akan selalu mempunyai pendapat-pendapat baru. Dan pendapat-pendapat baru itulah sebenarnya yang disebut nalar kritis, melakukan pembacaan terus. Jadi kunci pertama jelas adalah membaca. Yang kedua, terlibat diskusi. Karena kalau kita membaca saja tanpa terlibat dalam diskusi, ya bacaan itu menguap gitu saja. Justru ketika kita masuk terlibat dalam suasana-suasana diskusi, kita akan menemukan ruang untuk mengekspresikan bahan bacaan kita. Jadi korelasinya di situ. Banyak membaca, banyak diskusi, dan banyak untuk melakukan ekspresi. Jadi kayak semacam dialektika gitu untuk eksis dalam dunia kritis mengkritisi. Sekali lagi, membaca itu penting, berdiskusi itu penting, join ke komunitas itu sangat-sangat penting. Karena wadah untuk itu yang pertama, sebagai orang awam yang pengen terjun dalam dunia kritis mengkritisi, media terjangkau yang bisa kita akses adalah komunitas. Di situ biasanya eksistensi itu benar-benar terfasilitasi, nggak mesti yang hype gitu. Kalau kita langsung masuk ke dunia yang mainstream atau media-media mainstream, biasanya ya kita tuntutannya juga yang tinggi. Tapi berhubung kita pengennya belajar, ya kita sasarannya ke komunitas. Jadi pertama membaca, banyak diskusi, dan join ke komunitas. Saya rasa itu ruang atau sumber yang cukup
banyak kita manfaatkan sebagai bentuk bahan bakar nilai kritis itu sendiri. Oke, kritik yang selalu datang ke saya itu sebagai nutrisi dan saya tidak terlalu mempermasalahkannya. Justru saya selalu siap meladeni segala bentuk kritik. Itu yang salah sebenarnya dalam berpikir kita di ranah media sosial. Terkadang itu banyak juga yang bilang atau mengjudge, oh anti kritik. Hanya perkara saya itu menanggapi komentar-komentar yang memang mengkritik postingan saya. Justru karena mereka mengkritik postingan saya akan juga melakukan kritik balik. Itu sebenarnya sangat sehat dan wajar, bukan berarti anti kritik. Justru ketika netizen saya itu pro terhadap isi postingan saya, buat apa? Biasanya saya skip itu. Justru saya selalu mencari yang kontra terhadap konten saya, terhadap postingan-postingan saya. Itu sebabnya selalu saya balas komentar juga. Bila perlu, bahkan selalu saya itu kedepankan, kalau sudah banyak itu komentar biasanya di kolom komentar saling balas, saya selalu bilang, lanjut DM saja mas. Bahkan saya selalu bilang, saya siap carikan media komunitas untuk kita diskusi lebih lanjut. Bahkan terakhir itu kan di Sediksi, saya nulis kritik, ada yang membalas kritik juga lewat tulisan, ya saya balas juga lewat tulisan. Itu sangat-sangat sehat, asalkan jangan langsung dilapor-laporkan, langsung ke pidana dan lain sebagainya. Seburuk apapun, se-ad hominem apapun, kita tetap harus melihat itu sebagai buah dialektika, buah pikiran-pikiran yang memang harus dipertentangkan. Dan itu sehat untuk kita berpikir sebenarnya. Dengan begitu kita akan latihan untuk mempertahankan argumen, latihan untuk menerima konsekuensi gitu. Jadi ini yang salah sebenarnya dalam melihat perspektif kritis. Oh, berhubung kita itu membalas kritik, seakan-akan anti kritik. Enggak. Itu justru adalah sehat, kritik ya dibalas kritik. Kalau yang sudah pro ya buat apa? Bahkan saya itu selalu skip kalau ada yang kasih like dan lain sebagainya, walaupun banyak ya buat apa juga gitu. Itu justru nggak terlalu sehat. Justru saya berharap semua audiens saya, netizen saya, kontralah dengan postingan saya akan mencoba untuk mempertahankan argumen, dan kalian juga pertahankan argumen kalian secara sehat, gak usah terlalu menyerang fisik dan lain sebagainya. Walaupun terkadang itu banyak juga yang menyerang fisik, mas kumisnya mas yang rapi mas, masa guru jenggotan dan lain sebagainya, mas yang gini, itu pun masih saya tolerir itu. Bahkan saya selalu bikin seru-seruan saja, nggak terlalu yang bagaimana-bagaimana. Karena kritik pada dasarnya bermain di situ, kedewasaan berpikir, kedewasaan menerima argumen dan lain sebagainya. Saya rasa itu poinnya. Sesuai tupoksi guru, yang jelas saya ngajar di sana sesuai tupoksi guru, dan saya juga kasih pikiran-pikiran yang memang di luar tupoksi itu. Jadi bekerja dalam dua kaki, yang satu dengan tupoksi keguruan, saya guru bahasa ya tentunya ngasih materi-materi yang disediakan kurikulum yang sesuai track record kurikulum, terutama materi-materi bahasa Indonesia, dan juga saya sisipi dengan konsep-konsep pembelajaran yang kritis. Saya itu termasuk guru yang mengajarkan emansipatoris, mengajarkan guru yang selalu berusaha mengajak siswa itu belajar dengan apa adanya, belajar dengan kesadaran, gak usah terlalu suka pada otoritas kebenaran. Saya tidak pernah mengucapkan kebenaran di awal kalau mengajar. Justru saya mengajak mereka untuk mencari kebenarannya sendiri. Doktrin-doktrin pengetahuan di awal itu selalu saya kurangi. Saya berusaha mengajak mereka mencari tahu sendiri persoalan-persoalan dalam materi kebahasaan itu sendiri. Dengan begitu si murid akan benar-benar merasa terfasilitasi, merasa benar-benar ada suntikan keanekaragaman. Di dalam bahasa sendiri itu kan domain utamanya itu kan pelajaran-pelajaran multiperspektif. Dalam membuat teks, dalam membuat bacaan, dalam menganalisis teks, itu yang dikedepankan sebenarnya adalah multiperspektif. Jadi saya akan sangat suka ketika siswa-siswa saya itu memang benar-benar berpendapat gitu. Karena disitulah inti dari multiperspektif. Terlepas dari salah dan benar, bahkan itu menjadi poin yang kesekian. Ngawur pun, gak logis pun, asalkan itu diucapkan dengan keriangan, dengan kegembiraan, it's okay. Justru disitulah ruang belajar dimulai. Terkadang saya juga mengenalkan cara berpikir filsafat dan lain sebagainya itu. Karena apa? Ya karena itu tadi, mengejar inti dari materi bahasa Indonesia itu sendiri, yang multi perspektif dalam kajian teks-teks dan teks itu.
apakah Anda ini juga vokal di lingkungan Anda? Saya jawab, saya vokal di situ. Beneran saya vokal. Saya itu di situ justru di lingkungan sekolah saya jadi penggeraknya gitu. Karena memang kepala sekolahnya menangkap kedewasaan berpikir dan memberi ruang saya untuk benar-benar bergerak. Itu mungkin dalam titik tertentu privilege yang saya dapat. Jadi kevokalan saya, nalar kritis saya difasilitasi dengan dikasih kebebasan untuk ikutan bergerak. Saya jadi penggerak di sekolah saya. Apakah vokal? Oh, sangat vokal itu. Bahkan saya itu sudah bilang ke kepala sekolah dan teman-teman saya itu, waktu konten-konten saya viral tentang pendidikan, terutama yang membahas guru, kualitas guru, dan lain sebagainya, saya selalu bilang ke mereka, itu bukan menyasar sosok tertentu. Teman-teman nggak usah merasa tersinggung dan lain sebagainya. Itu murni sebagai kewajiban saya untuk menyampaikan pikiran-pikiran kritis. Kalau memang ada persoalan yang memang ingin disampaikan ke saya, langsung saja. Bahkan itu saya ucapkan sejak konten saya viral. Dan saya berjanji ke mereka bahwa saya sebenarnya akan melepaskan identitas saya ngajar di mana, saya itu berteman dengan guru siapa, itu selalu saya hilangkan. Agar apa? Agar tidak menyakiti sosok-sosok terdekat saya itu tadi. Guna pikiran kritis tetap pada track record kritisnya. Itu sebabnya kalau Mas lihat di konten-konten saya hampir tidak pernah memakai identitas keguruan saya. Identitas saya ngajar di mana. Saya benar-benar ingin pada track record pikiran kritis itu. Ini loh pikiran kritis. Biar orang itu tidak terjebak pada identitas saya. Tidak terjebak saya itu ngajar di mana. Tidak terjebak saya itu dari mana. Murni yang dilihat adalah point of view dari argumentatif di konten-konten saya. Kalau kritis jelas saya kritis itu. Kalau dalam lingkungan manapun saya akan vokal gitu. Masalah konsekuensi dan lainnya sudah saya pikirkan. Apalagi saya itu kan pedagang martabak juga. Kalaupun mereka nggak terima ya pada titik tertentu kan mentok dipecat itu. Ya siapa takut juga kan gitu. Jadi sebenarnya nilai tawar saya juga bisa berimbang di situ. Jadi nggak usah takut saya nggak kritis di lingkungan saya. Saya jelas kritis karena saya tidak terlalu tergantung pada siapapun di sini. Yang menjadi ketergantungan saya cuma satu, kebenaran itu sendiri. Gitu. Argumentatif itu sendiri, kebebasan itu sendiri. Itu juga sering ditanyakan, kok betah jadi guru? Kalau saya sendiri menjadi guru itu sebuah panggilan jiwa. Jangan sampai saya itu mengkritisi pendidikan, tapi saya tidak bermain di situ. Itu banyak sekali orang ahli hukum, orang ahli psikologi, orang yang memang bukan guru, tapi ngomong kritis soal guru. Jadi agak aneh itu. Dia tidak merasakan keringat guru, tidak merasakan fakta lapangan tentang keguruan itu sendiri, tapi paling merasa tentang keguruan. Dan itu yang ingin saya jaga, Mas. Bagaimanapun saya tetap harus jadi guru. Itu sebabnya saya tidak ingin terlalu bergantung pada dunia keguruan itu sendiri dalam perspektif penghasilan dan lain sebagainya. Itu sebabnya lagi saya memilih untuk fokus dagang martabak juga. Biar apa? Biar masalah-masalah guru yang otentik itu bisa saya ucapkan dengan apa adanya. Dengan benar-benar sesuai fakta lapangan. Disitulah mengapa saya benar-benar vokal dan tidak pernah berusaha menyamar-nyamarkan persoalan. Kalau memang ada masalah yang memberatkan, masalah yang benar-benar diskriminatif dan eksploitasi, saya ucapkan itu. Mungkin teman saya yang memang ketergantungan pada profesi guru, full ke profesi guru, bahkan ASN atau yang lainnya, pasti tidak akan seberapa vokal, karena pasti pertaruhannya mungkin di jabatan dan lain sebagainya itu. Ada tekanan dari atasan, kanan, kiri, bawah, itu banyak. Jadi suara-suara mereka akan sedikit samar, walaupun mereka sebenarnya juga pengen vokal. Disitulah saya ingin masuk sebagai pembeda, bahwa saya sudah tidak tergantung dengan jabatan, identitas, atau apapun, tapi saya benar-benar ingin menyuarakan persoalan keguruan itu sendiri, titik itu. Dan itu mengapa saya harus merasakan keringat guru gitu. Biar saya dapat perasaan yang benar-benar otentik. Oh iya, ternyata bukan drama guru digaji 300, 400, 600 ribu itu bukan drama atau diada-adakan. Memang benar ada itu. Sistem kita mengakomodasi itu, membolehkan itu. Kan itu bahaya sebenarnya. Cita-cita saya itu sederhana sebenarnya. Dulu saya itu cita-citanya ya jadi penulis, jadi sastrawan. Cuman memang sekarang masih di track itu. Cuman sedikit saya belokkan untuk benar-benar menjadi orang yang bebas saja.
menjalani apa adanya, menjalani kegemaran-kegemaran yang benar-benar tidak terikat. Itu sih cita-cita saya hari ini. Tapi kalau di track record dari SD, SMP, SMA, cita-cita itu selalu berubah kadang. Dulu SD ya jadi pengen pemain sepak bola, SMP jadi pemain musik, SMA itu jadi apa itu pengusaha, dan setelah kuliah pengen jadi sastrawan, dan sekarang takdir menentukan untuk jadi tukang martabak yang bersuara tentang pendidikan. Tapi cita-cita akhir saya tetap ingin jadi penulis dan sastrawan gitu aja. Dan memang sedang saya rawat untuk ke arah sana. Itu sih cita-cita saya.